Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana soal keempat, ma hiyal aqabat allati ta'taridul 'abada fi tariqil ibadati. Masih awal ini. Ma hiyal aqabat, apakah dia aqabat? Aqabat itu artinya adalah ujian terminal, apalagi ujian terminal beberapa titik, beberapa poin ya. Allati ta'taridul 'abada fi tariqil ibadati, yang menghalangi seorang hamba dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabnya adalah ada 7 perkara. Yang pertama, aqabatul ilmu wal ma'rifah. Poin ilmu ma'rifat. Kalau pengen ibadah kepada Allah mesti ada ilmunya, mesti ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat itu ada 4. Ada ma'rifatullah, ada ma'rifatul nafsi, ada ma'rifatul dunia, ada ma'rifatul akhirah. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Majmu' Rasail, namanya Kimya'us Sa'adah. Kimia kebahagiaan itu ada 4. 1, kita mesti mengenal diri, kemudian mengenal Allah, kemudian mengenal dunia, dan kemudian mengenal akhirat. Itu motivasi ibadah seorang hamba. Kalau dia mengenal diri dia, pasti akan mengenal Allah. Kalau mengenal Allah, dia akan mengenal dunia, dan dia tahu bahwa dunia adalah tempat persinggahan sesaat. Dan untuk sampai kepada Allah, dia mesti punya ilmu atau ma'rifat tentang akhirat. Kalau nggak punya motivasi untuk sampai kepada Allah. Jadi 4 itu namanya, kata Imam Ghazali, Kimya'us Sa'adah, yaitu kimianya kebahagiaan. Jadi kalau pengen bahagia mesti punya 4 ilmu ma'rifat. Ma'rifatul nafsi, ma'rifatullah, ma'rifatul dunia, ma'rifatul akhirah. Nah, dalam ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan menjadi sebuah tantangan tentang ilmu dia, tentang ma'rifat dia. Kemudian yang kedua, poin kedua, kalau orang mau sampai kepada Allah atau ibadah kepada Allah, maka dia mesti aqabatut taubah. Mesti sering-sering buka pintu tobat. Karena enggak ada manusia yang tidak punya dosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa yang ingat tentang dosanya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Makanya air mata itu dibagi pada 10, kata Ibnu Qayyim. Ada air mata kemunafikan, ada air mata kepura-puraan, ada air mata karena orang berair mata, ada air mata karena khasyah, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan air mata yang menetes karena khasyah kepada Allah, maka akan mampu memadamkan api neraka. Kemudian yang ketiga, aqabatul awaik, yaitu aqabah atau poin yang menjadi penghalang ibadah. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian aqabatul awarid, yaitu sifat-sifat yang merusak hati seorang hamba. Aqabatul bawaif, sifat bawaan manusia seperti malas, ya kan, bawaan manusia yang bisa kita kalahkan. Kemudian aqabatul qawadih. Qawadih itu, aqabah qawadih itu adalah aqabah yang bisa membinasakan amal ibadah. Yang ketujuh adalah aqabatul hamd wa syukur, yaitu pintu hamd dan syukur. Nah, kita baca nomor 5, mahiyal awaik al-arba'ah. Apakah yang menjadi penghalang ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Awaik itu penghalang. Wa bima yakunu ilajuha, dan apa yang menjadi obat penghalang itu supaya kita enggak terhalangi oleh dia. Maka kata Imam Ghazali, jawabnya ada 5. Jadi 5 inilah yang menghalangi kita untuk tidak bisa ibadah kepada Allah. Yang pertama ad-dunya. Pasti makhluk yang paling Allah taala benci bukan syaitan, kata Imam Ghazali, tapi dunia. Kalau syaitan, dalam riwayat Imam Ghazali jelaskan Ihya Muqasyafatul Qulub, Allah masih menawarkan kepada dia dalam 1000 tahun untuk dibukakan pintu tobat, tapi dengan syarat mesti sujud kepada kuburnya Nabi Adam. Tapi jawaban iblis, jangankan setelah mati, waktu hidup juga saya nggak mau sujud kepada dia. Nah, itu kata iblis, ya kan. Tapi dunia semenjak Allah Ta'ala ciptakan, Allah tidak pernah menolehnya, Allah tidak pernah melihatnya, saking Allah bencinya kepada dunia. Jadi yang kuat itu bukan setan, tapi dunianya sebenarnya. Jadi kalau bisa dikatakan dunia itu adalah setannya setan ataupun komandannya setan. Kemudian yang kedua al-khalaq, makhluk. Makhluk juga sering menjadi penghalang ibadah. Kita mau ngaji nggak usah ngaji dulu, kata istri, ya kan. Kita mau sedekah, uang kita tinggal itu. Kita mau ke Mekah umrah, memang mending kita buka warung. Nah, ya kan, itu namanya adalah khalaq, makhluk. Kemudian yang ketiga, makanya itu yang kita kisahkan, yang ada seorang bapak yang sangat dermawan di Mesir. Ketika gurunya menyampaikan bahwa ketika manusia akan memberikan sedekah, maka setan itu akan sibuk untuk menghilangkan semangatnya. Maka si bapak yang dermawan ini bilang, saya mampu mengalahkan setan, kecil begitu. Coba dia pulang ke rumah, dia ambil berangkas, buka, mau disedekahin uangnya. Istrinya bilang, jangan kau halang-halangi saya. Istrinya ambil pentungan, ya kan, diketok kepalanya, pingsan. Begitu dia bangun,
uangnya udah dibawa, istrinya udah hilang. Balik dia ke tempat kiai, bagaimana? Alhamdulillah kiai, setan mampu kalahkan, tapi induknya susah. Itu al-khalaq. Kemudian yang ketiga asyaitan. Nah, baru nomor 3 syaitan kan. Jadi yang luar biasa itu dunia, khalaq. Kemudian asyaitan, kemudian adalah an-nafs. Nah, apakah obatnya kalau dunia, supaya dunia itu tidak menghalangi ibadah kita? At-tajarrud anha. Lepaskan dunia itu, jangan kau simpan dalam hatimu. Atau bisa diartikan khalwatlah Anda dari dunia. Kalau kita menyepi, ya kan, namanya khalwat. Kalau kita menyepi di tengah keramaian, namanya takhmin. Itu bedanya ya. Kemudian artinya membatasi pergaulan. Itu konsep dalam kitab Minhajul Arifin Imam Ghazali. Kemudian al-khalaq, supaya makhluk itu tidak menjadi penghalang ibadah kita, maka obatnya kata Imam Ghazali wa ilajum at-tafarrud anhum. Batasi pergaulan. Ya kan? Jaga. Jangan sampai kita berteman kepada orang yang salah. Karena almarhum ala dina khalilihi falyanzur ala man yukhalil. Seseorang itu akan terlihat, akan ikut dengan siapa dia bergaul, maka lihat pergaulannya dengan siapa. Kalau dia bergaulnya dengan orang yang jarang ke masjid, biasanya dia juga jarang ke masjid. Kalau orang bergaulnya dengan orang yang suka main catur, biasanya suka main catur, iseng-iseng, ya kan? Tapi kalau bergaulnya dengan kayak Munir, ya kan, kayak Ikhwan dan guru-guru yang di sini, biasanya akan kebawa semangatnya profesor buat ngaji, gitu loh maksudnya kan. Nah, kita lihat falyanzur ala man yukhalil. Jadi obatnya kepada makhluk, jaga hubungan dengan dia, boleh bicara tapi jangan terlalu akrab dengan dia. Kenapa? Karena akan cepat mengkontaminasi. Ya kan? Kemudian nomor 3 adalah asyaitan. Bagaimana cara kita supaya penghalang dari syaitan itu bisa kita taklukkan? Ilaju al-muharabah, perang kalau syaitan. Tidak ada alasan, mesti perang. Ya, mesti kita kalahkan, mesti kita lawan. Ya kan? Ngaji enak aja gitu kan, nggak usah enak aja gitu kan. An-nafs, kalau diri kita, ilaju al-qahar, kita mesti lebih gagah daripada diri kita, al-qahar. Kata Nabi, raja'na min jihadil asghar wa dakhalna ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang sangat kecil dan kita akan masuk kepada jihad yang akbar. Ketika Rasulullah pulang dari sebuah peperangan, imma Uhud, imma Badar. Maka sahabat bertanya, emang masih ada jihad yang lebih besar daripada ini ya Rasulullah? Jihadun nafs. Yang membuat setan jadi setan itu nafsu. Sebelum menjadi setan, ya kan? Kan disuruh diperintahkan sujud. Khalaqtahu min dinin wa khalaqtahu min nar. Enggak mungkin orang sujud kepada dia. Dia dari hamaim masnun, tanah yang sangat hitam. Gue dari api, saya lebih mulia. Itu kan diri sebenarnya kan? Kenapa? Karena sifat diri itu pasti ria, sum'ah, ujub, ya kan? Itu kan sifat diri kan? Nah, maka cara ngalahin dia al-qahar. Kita mesti lebih gagah daripada dia. Kalau dia lebih gagah dari kita berjuang. Dia kalah. Kalau kita lebih gagah, maka pasti dia akan kalah. Gitu kan? Nomor 6. Malladhi yanbaghi lil 'abdi an yuljima bi nafsah. Apa yang mesti dijadikan oleh seorang hamba itu sebagai tali kendali dia. Kan kalau binatang itu kan mesti ada tali kendali. Peganganlah kalau kita manusia lah. Apa yang mesti kita pegang? Yang menjadi pegangan kita, tongkat kita apa dibuat menghadapi semua? Yaljimu abidijani taqwa lillahi wa enggak ada kecuali takwa, Ustaz. Makanya kita doakan, diajarkan Nabi, Allahumma ghanina bil ilm. Ya Allah, hiasilah, kayakanlah kami dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilm, hiasi kami dengan al-hilm, mampu menahan amarah, bijaksana dalam menyelesaikan masalah, ya kan? Wa jammilna bil afiyah, berikan kepada kami afiyah. Wa karimna bit taqwa, muliakan kami dengan takwa. Ya kan? Karena kalau sudah takwa, maka pasti akan mampu mengalahkan semuanya. Takwa yang mesti menjadi tadi kendali kita. Jadi mengalahkan itu semua, mau khalqun ma'isyatun wa nafsan, mau nafsu kemudian mau dunia, obatnya sudah ada, tapi obat itu nggak bakal ada kecuali kita minum. Obatnya udah disiapin, minum ya kata dokter. Kan kalau kita nggak mau minum nggak bakal sembuh. Maka minum itulah yang dimaksud dengan takwanya, Ustaz, gitu ya. Kemudian selanjutnya, mahiyal awarid allati ta'taridul abad wa tashghiluhu 'anil ibadati. Apakah awarid itu kondisi yang mendatang sehingga menjadi penghalang ibadah, atau sesuatu yang menyibukkan hamba itu dari ibadah? Apa namanya awarid? Yang menyibukkan kita sehingga kesibukan ini membuat ibadah takhir, ya kan? Membuat ibadah akhirnya nggak jadi, aturan itu dia menjadi qadha gitu kan. Apa itu sebenarnya asbabnya? Ada 4 kata Imam Ghazali. Yang pertama, rezeki. Pasti itu.
berangkat jam 6, pulang jam 6. Berarti zuhur asarnya lewat tak salat. Ya kan? Tidur subuh kesiangan, siang kesibukan, ya kan? Asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Habis sudah Ustaz. Emang kemana? Subuh kesiangan. Rizkun kan? Kenapa? Karena keyakinan kita dalam rezeki ini sangat kecil. Padahal Allah sudah menjamin semua. Nanti akan ada bahasannya bahwa nikmat itu dibagi pada 4. Ada nikmat nggak perlu dicari pasti akan datang. Apa contohnya? Makan Ustaz. Kalau urusannya adalah makan, antum nggak usah cari pun pasti makan. Orang gila aja makan, cuma tinggal kelas makan antum di mana dan dari mana kan gitu kan. Tapi itu adalah rezeki yang sudah maksum dijadikan Allah. Nah, jadi rezeki itu dibagi pada ada maksum, ada mu'ud, ya kan. Ada yang mesti kita cari gitu. Nanti akan kita bahas tuh bahasa. Jadi ada sesuatu yang wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah. Takarannya sudah ada dan takaran tidak akan pernah tertukar. Yang salah dalam kehidupan manusia, kata Syekh Mutawaddi, adalah Anda lebih percaya kepada supir bus ataupun pilot pesawat daripada kepada Allah. Kita naik pesawat ke Manado, anggaplah 4 jam atau 3 jam, kita telepon keluarga di sana, jemput ya 3 jam lagi landing. Kalau kita nggak tahu, wa anta la ta'rifu sa'iqahu, Anda tidak mengenal supirnya, pilotnya. Tapi kita tahu bahwa Allah itu la ta'khudhu sinatun wala naum, tidak pernah tidur bahkan ngantuk pun tidak. Tapi kita khawatir dengan nikmat Allah yang sudah digariskan dalam kehidupan kita. Berarti Allah itu kita jadikan nomor 2, kita kalahkan ketimbang pilot dan supir bis. Itu yang jadi masalah. Coba kalau kita yakin, ya kan, maka pasti Allah Ta'ala tidak akan pernah mengingkari keyakinan kita, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Rezeki. Kemudian yang kedua, apa yang membuat seseorang itu awarid, ya kan? Yaitu kondisi yang mendatang. Al-akhtar min kulli ma yakhafu aw yarju. Ada kekhawatiran, rasa takut, ya kan? Jangan-jangan tidak diberi, jangan-jangan tidak dapat. Kamu kenapa gelisah? Oh iya, sebulan lagi mau bayar SPP. Udah mau pusing dia dari sekarang Ustaz, padahal masih sebulan. Umur besok nggak tahu apa yang akan terjadi, apa kita masih ada apa enggak, ya kan? Sehingga mulai pusing, vertigo muncul. Maka malam pertama dia pusing, masih sebulan lagi. Rambut 1 rontok, besok rontok 2, malam besok rontok lagi 3, kemudian siangnya rontok jadi 4, rontok terus. Berarti kalau 1 hari 1 malam rontok, 2 dikali 30 ada 60. Sebelum ada yang rontok rambut tinggal 80 Ustaz. Begitu sampai di tanggalnya rambut antum tinggal 20 helai. Ya kan? Ya kan? Botak jadinya. Kenapa? Antum ada akhtar, khawatir antum. Kenapa nggak yakinkan Allah itu memberi segala sesuatu tepat pada waktunya? Kita hanya berusaha yang penting, ya kan? Dan usaha kita akan menjadi alasan bagi Allah untuk memberi. Semua telah tertulis, semua telah tertakar, dan takaran tidak akan pernah tertukar. Itu yang menjadi masalah. Kemudian asyada'id wal masaib. Apalagi nih yang menjadi awarid ini, ya kan? Yaitu asyada'id wal masaib, ujian hidup atau musibah, tantangan. Ya kan? Kita kalah dalam tantangan, kita kalah dalam ujian, ya kan? Kita kalah dalam cobaan, akhirnya mundur. Ah udahlah. Ngaji juga nggak masuk ke otak, nah, gitu kan? Ah udahlah, jangan cepat. Apa ya namanya? Cepat kalah sebelum berjuang, ya kan? Mestinya seperti muridnya Imam Syafi'i, siapa? Rabi Al-Jiziyah atau Rabi Al-Muradi. Dan 40 kali dijelaskan Imam Syafi'i faham. Dan nanti malam kamu ke rumah saya. Kasihan teman-teman kamu. Kayaknya saya begitu kayaknya. Oh, antum guru besar, prof. Yang keempat, anwa'ul qadha al-warida 'alaiha, dia takut kepada qadanya Allah Subhanahu wa taala, takut kepada ketentuan. Makanya Ki dengar itu. Ada satu bahasa yang sangat indah. Berkata ahli ma'rifah. Su'ilatis sa'adah, ditanyakan kebahagiaan itu. Mata taskunina fil qalbi, kapankah Anda bisa bersemayam dalam hati seorang manusia? Andai kan kebahagiaan itu sosok manusia yang bisa menjawab, ya kan? Maka dia ditanyakan oleh orang yang pengen bahagia. Ya sa'adah, ya kan? Mata taskunina fil qalb, kapan kau bisa bersemayam di hati seorang manusia supaya dia bisa memiliki engkau? Maka kata fa'ajabatis sa'adatu, sang kebahagiaan menjawab, sakantu fi qalbin nasi au fi qalbis sakhsi idza kunna fihi
ketika ada padanya sada satu khisal, 3 perkara. Saya akan berada di hati seseorang itu kalau dia memiliki 3 perkara. Mana? Yang pertama, la ya'zan ala ma huwa fat. Tidak pernah sedih dengan apa yang telah hilang dari hidup dia. Move on, Parkir, ya? move on. Tukang parkir. Atau dalam bahasa Ibn Hajar Al-Asqalani as-sais. Sais itu tukang parkir. Yang kedua, ya kan, wala yuqalqi ala ma huwa at. Gak pernah terlalu punya impian besar terhadap apa yang akan datang, tapi tetap berusaha supaya dia gak kecewa, ya kan. Yang ketiga, wa yarda bima qasamallahu lahu. Ridho dengan apapun yang Allah kasih kepada dia. Antum kalau punya sifat yang 3 ini, as-sa'adatu taskunin fi qalbika, maka kebahagiaan itu akan bermukim di hatimu, akan bersemayam di hati kita. Tidak ada gelisah yang mampu untuk menghilangkan kebahagiaan itu, ya kan. Mata taskunna fil qalb, kapan kamu bisa tinggal di hati seseorang? Dia katakan, idza kana fi thalathati khisal qalb, ada 3 perkara dalam hati manusia itu. Yang pertama, la ya'zan ala ma huwa fat. Enggak pernah sedih dengan apa yang telah hilang. Rumah terbakar, ya udahlah, mau diapain, takdir Allah. Ilmunya Nabi Ayub, Ustaz. Anakmu mati, alhamdulillahilladzi a'tani tsumma akhadhani. Hartamu habis, alhamdulillahilladzi a'tani tsumma akhadhani. Ya kan? Kena penyakit, a'tani tsumma akhadhani. La ya'zan ala ma huwa fat. Yang kedua, wala yuqalqi ala ma huwa fat. Gak pernah takut dengan apa yang akan terjadi pada esok hari. Kalaupun usaha dia sudah maksimal, dia nggak takut dikecewakan. Kenapa? Karena dia tahu segala sesuatu terjadi, masya Allah, kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan bukan pencapaian yang akan menjamin kebahagiaan. Terkadang kegagalan adalah sesuatu yang terindah atau kado terindah dari Allah. Kenapa? Karena idza ahabballahu al-'abda ibtalahu yusma'u darrah. Ketika Allah mencintai hamba, dia akan mengirimkan ujian karena Allah pengen lihat dia menangis, Allah pengen mendengar tangisan dia. Yang ketiga, wariyadhu bima qasamallah, ridho seberapa pun yang Allah kasih dari dia. Indah Ustaz kehidupan. Nah, itu nomor 8, bima yutimmu qad aqdal awad wallahu a'lam bissawab. Kajian pertama. Diputus ke? Haji Sulam.